Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya Fauzi Rahman dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengukuran intelijensia dalam mata kuliah psikologi umum. Memilih alat pengukuran kecerdasan yang tepat adalah langkah penting untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang kapasitas intelektual seseorang. Nah, berikut ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih tes intelijensia. Dan ada beberapa tes yang sudah populer dan sudah teruji kedekatannya. Faktor-faktor dalam memilih alat pengukuran kecerdasan. Yang pertama, ada validitas dan reliabilitas. Pilih alat ukur yang memiliki validitas, yaitu mengukur apa yang seharusnya diukur, dan reliabilitas tinggi, konsisten dalam pengukuran. Ini memastikan bahwa hasil tes ukur akurat dan dapat dipercaya. Yang kedua, ada tujuan pengukuran. Pilih tes yang sesuai dengan tujuan pengukuran. Misalnya, apakah untuk kebutuhan akademis, diagnosis klinis, atau penilaian bakat di tempat kerja. Karena beberapa tes ada yang lebih fokus pada aspek tertentu, seperti kemampuan verbal, logika, dan kecepatan pemrosesan. Yang ketiga, usia dan tingkat pendidikan. Beberapa tes dirancang khusus untuk anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Oleh karena itu, penting memilih tes yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan individu. Yang keempat, ada jenis kecerdasan yang diukur. Kecerdasan memiliki banyak dimensi, seperti kecerdasan verbal, logika, spasial, dan emosional. Tes seperti Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC mengukur berbagai aspek kemampuan kognitif, sementara tes lain memungkinkan berfokus pada kecerdasan umum atau faktor G. Yang kelima, ada waktu dan kemudahan pengadministrasian. Pertimbangan waktu yang dibutuhkan dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tes. Beberapa tes membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan administrator khusus, sementara ada juga yang singkat dan praktis. Selanjutnya, masuk ke contoh alat pengukuran kecerdasan. Yang pertama, ada Wechsler Adult Intelligence Scale WISC dan juga Wechsler Intelligence Scale for Children WISC. Mengukur kecerdasan umum melalui komponen seperti kemampuan verbal, memori kerja, pemahaman spesial, dan pemrosesan cepat. Sangat umum digunakan dalam bidang klinis, pendidikan, dan riset, serta memiliki versi khusus untuk berbagai kelompok usia. Yang kedua, ada Stanford Binet Intelligence Scales. Salah satu tes intelijensia paling klasik yang mengukur 5 area kemampuan kognitif. Ada penalaran, kuantitatif, visual spasial, memori kerja, dan pengetahuan. Nah, ini sangat cocok untuk anak-anak hingga orang dewasa. Yang ketiga, ada Raven Progressive Mathis. Tes nonverbal yang menilai kemampuan penalaran abstrak dan pemecahan masalah. Nah, tes ini sering digunakan dalam situasi di mana hambatan bahasa dapat mempengaruhi hasil, serta di lingkungan multikultural. Yang keempat, ada Culture Fire Intelligence Test atau CFIT. Dirancang untuk
meminimalkan bias budaya. Tes ini mengukur kemampuan kognitif dasar tanpa ketergantungan bahasa atau konteks budaya tertentu. Nah, tes ini cocok untuk orang dari berbagai latar belakang, budaya, dan pendidikan yang berbeda. 5. Ada tes kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Mengukur aspek-aspek kecerdasan emosional seperti kesadaran diri, pengaturan emosi, empati, dan keterampilan sosial. Nah, tes ini biasanya dipakai di lingkungan kerja atau untuk tujuan pengembangan pribadi. Selanjutnya masuk ke langkah-langkah dalam proses pengukuran intelijensi. Yang pertama ada identitas tujuan pengukuran. Tetapkan terlebih dahulu tujuan tes. Apakah untuk potensi akademis, kebutuhan klinis, atau perkembangan profesional. Yang kedua, pilih tes yang tepat. Berdasarkan faktor-faktor di atas, pilih tes yang sesuai dengan konteks, usia, dan tujuan pengukuran. Yang ketiga, interpretasi hasil. Konsultasikan dengan psikolog atau profesional berlisensi untuk mendapatkan interpretasi hasil yang valid dan menyeluruh. Hasil tes biasanya dilengkapi dengan analisis yang mendalam yang mencakup kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi. Yang keempat, ada tindak lanjut. Berdasarkan hasil tes, buat rencana tindak lanjut yang sesuai, baik dalam bentuk pelatihan, dukungan pendidikan, atau pengembangan lebih lanjut. Dengan memilih alat ukur yang tepat, hasil tes kecerdasan akan memberikan wawasan yang bermanfaat untuk pengembangan pribadi, pendidikan, dan karir. Demikian materi pada hari ini yang bisa saya jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.